Oke, shalom semuanya, selamat malam. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya, Niken, dan malam hari ini saya kembali live lagi bersama Pak Jody dengan judul Triteos versus Wanes. Jadi apa itu Triteos, apa itu Wanes gitu ya. Oke, selamat malam Pak Jody. Selamat malam nih Ken. Gimana kabarnya? Shalom. Baik, luar Shalom biasa, ya. sehat, puji Tuhan. Pak Jody gimana Mantap. kabarnya? Saya juga sehat, keluarga juga sehat. Sip pokoknya. Mantap, puji Tuhan, haleluya. Oke, langsung aja Pak. Hari ini, malam ini kita akan membahas topik Oneness versus Triteos atau Triteos versus Oneness. Dan Pak Jody ini mewakili kaum Triteos dan saya mewakili kaum Oneness. Oke, Siap. mulai dari Pak Jody dulu Pak. Triteos itu seperti apa, bagaimana penjelasannya, dan silakan dijelaskan sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya. Oke. Oke, jadi Triteos itu sebetulnya adalah doktrin Tritunggal yang sudah terbuka labirin hakikat Allahnya. Jadi ketika Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 28 ayat 19, ya, baptislah mereka di dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu satu nama itu adalah nama Yesus Kristus. Nah, itulah doktrin Tritunggal. Begitu. Lalu kemudian naik menjadi doktrin doksologi, ya, yang kita kenal dengan nyanyian hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Itu juga masih Tritunggal, ya. Makanya kita kenal dengan istilah diskrete non separate, yaitulah Tritunggal itu. Lalu kemudian naik lagi, ya, mulai labirin hakikat Allah dibuka. Nah, yang semula kelihatan Tritunggal lalu berubah, karena ternyata setelah hakikat Allah kita definisikan, Allah Bapa itu adalah Allah prima causa yang transenden. Oh, ketahuan. Anak Allah ternyata tidak prima causa, tidak transenden. Roh Kudus juga tidak prima causa dan juga tidak transenden. Nah, karena sudah diketahui bahwa mereka tidak prima causa dan tidak transenden, dihitung berdasarkan free will masing-masing, kehendak masing-masing, jadilah Triteos. Karena Bapa memiliki free will, Anak memiliki free will, dan Roh Kudus memiliki free will. Nah, dihitung berdasarkan free will, jadilah Triteos. Begitu nih kan? Oke. Tadi Pak Jody bilang free will ya. Free will itu kan artinya kehendak bebas ya Pak, betul ya? Betul. Nah, yang saya dapat rema dari Alkitab ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini sebenarnya kehendaknya itu sama. Di mana waktu anak Allah bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Terus waktu anak Allah Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, dia juga berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi. Bahkan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk doa Bapa kami, di mana ada perkataan, biarlah di bumi jadilah kehendakmu di bumi dan di bumi seperti di surga, begitu. Terus kalau Roh Kudus itu sudah sangat jelas, itu adalah Roh Allah itu sendiri, di mana yang pastinya seirama dengan Bapa dan Putra, itu sudah pasti. Jadi di sini tidak, menurut yang saya dapat gitu, yang saya tangkap itu free will mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini bukan punya free will masing-masing, tetapi memang mereka satu kehendak. Yang tadi saya jelaskan sesuai dengan Alkitab, di mana Yesus berkata, makananku ialah kehendak Bapa dan sebagainya macamnya, begitu. Nah, penjelasan oneness ini udah sering ya, mungkin di yang terakhir saya live juga itu saya udah jelaskan tentang oneness, di mana Yesus adalah Yahweh itu sendiri, atau Yahweh itu sebenarnya adalah Yesus itu sendiri.
yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang Maha Benar, Allah yang Maha Esa yang benar. Gitu kan. Berbeda dengan Pak Jody, kalau Pak Jody ini kan Triteos itu 3 Tuhan ya Pak, artinya ya Pak. Betul, betul. Jadi Bapak itu Bapak Putra dan Roh Kudus ini wujudnya berbeda-beda gitu ya Pak. Ada 3 tandanya. Betul, betul. Nah itu sebenarnya yang saya dapat yaitu sudah berbeda dengan keesaannya Tuhan yang Yesus ajarkan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu apa? Adonai Elohim, Adonai Ehad, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu satu. Jadi satu gitu Pak, bukan 3. Nah itu gimana Pak? Tentang keesaan dan Triteos ini seperti apa coba? Oke, Niken. Jadi keesaan Yahweh itu adalah keesaan Allah yang dibentuk, atau Yahweh itu menjadi raja dan menjadi sesembahan. Nah, karena bangsa-bangsa lain itu raja atau pembuat undang-undang itu berbeda dengan sesembahannya. Nah, jadi misalkan Lakis itu adalah raja Filistin, Dagon itu allahnya. Jadi Tuhan dan Allah orang Filistin itu tidak esa. Yang menjadi Tuhan itu pembuat undang-undang itu adalah Lakis, yang menjadi Allah itu adalah Dagon. Nah, lalu kemudian Musa mengajarkan, oh tidak begitu untuk bangsa Israel. Dengarlah bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita itu esa. Baik yang menjadi raja atau pembuat undang-undang itu sama ya dengan yang menjadi sesembahan. Begitu. Nah, kenapa kok bangsa Israel itu diajari Shema Yisrael? Karena bangsa Israel itu kadang terpikat atau tergoda untuk memilih jalur seperti bangsa lain ya. Contohnya di dalam zaman Samuel itu yang menjadi raja itu Saul. Makanya Samuel itu marah saat itu. Loh kenapa kau Samuel marah? Karena Tuhan dan Allah itu sudah tidak esa lagi. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi pembuat undang-undang itu Saul. Nah, walaupun yang tetap yang menjadi sesembahan itu Yahweh. Nah, jadi Sema Israel itu mulai dilanggar saat zamannya Raja Saul. Begitu nih kan? Ini bukan masalah langgar-langgar, kita bukan melihat pelanggaran orang lain, Pak. Di sini saya melihat doktrin Pak Jody ini yang menyebut ada 3 Tuhan ini di dalam sebuah kekristenan itu sudah berbeda jauh dengan keesaannya Tuhan yang Yesus ajarkan bahwa Tuhan Jehovah itu adalah Allah kita, Jehovah itu satu, Adonai itu Allah kita, Adonai itu satu gitu loh. Jadi bukan berbicara tentang pelanggaran yang lain gitu Pak. Saya bertanya, apakah gini deh, saya bertanya apakah doktrin Pak Jody ini Alkitabiah, sedangkan Kristen ini hanya mempunyai satu Tuhan, satu Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah Jehovah itu sendiri. Bukan 3 Tuhan, bukan di sorga itu ada 3 Tuhan, karena Tuhan itu ya satu-satunya yang harus disembah. Yesus itu, Allah kita itu, Jehovah itu satu-satunya yang harus kita sembah. Dia adalah Allah yang maha benar, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana ini kalau misalkan ada 3 Tuhan? Oke, silakan. Kalau mengenai Yahweh sendiri, era Yahweh itu sudah selesai. Ya, sudah selesai ketika nubuatan Zakaria 12 ayat 10 itu digenapi. Jadi era Yahweh itu sudah selesai ya. Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 10. Ya, kita coba buka ya. Itu Yahweh itu sebetulnya adalah Allah yang dibentuk atau Allah yang memiliki bentuk.
Begitu nih kan. Nah, ini Yesaya 43 ayat 10 ya, saya bacakan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi era Yahweh itulah era Allah yang dibentuk. Begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika nubuatan Zakaria 12 ayat 10 itu ya memandang kepadaku yang telah mereka tikam ya. Itu artinya Yahweh itu mengakui bahwa dirinya sudah bukan Allah yang dibentuk lagi. Ya, karena apa? Karena bisa ditikam, bisa mati. Begitu. Nah, berarti yang sesuatu yang bisa mati itu bukan Allah yang dibentuk. Artinya era Yahweh sudah selesai. Era Begini, Pak. Yahweh sudah selesai. Begini. Yang dimaksud era Yahweh itu apa ya? Era Yahweh itu era Allah yang dibentuk, Allah yang memiliki bentuk nih kan. Allah kita itu memang berbentuk, Pak. Maksudnya Tuhan itu Allah kita itu Esa. Jadi begini loh. Dia Iya, memiliki maksud saya gini. bentuk saat menjadi Gini, raja. pertama gini, saya kalau ada bahasa era Yahweh itu, dia itu sampai sekarang ada, Pak. Bukan era Yahweh, bukan gimana-gimana. Dia itu penguasa alam semesta sampai dalam maha kuasa, maha besar, kekal. Sampai kekekalan. Jadi tidak ada era. Maksudnya mungkin era perjanjian lama. Mungkin begitu. Jadi bukan begitu ya mungkin ya. Era perjanjian lama gitu ya, Pak. Iya, tapi tatanan teologi doktrin Triteos nggak begitu nih kan. Masalahnya gini, masalahnya kalau bilang era Yahweh, sampai kitab Wahyu pun, ya dia itu ada gitu kan, dia bilang dia adalah Alfa dan Omega. Seperti Yesus katakan juga di Wahyu 8, dia adalah Alfa dan Omega. Begitu. Terus tadi kalau bilang masalah Allah dibentuk, coba Pak Jody bacain apa, saya minta tolong bacain lagi yang Yesaya tadi itu. Oke. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, gini. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada yang dibentuk lagi, kan poin seperti itu, bukan Pak poinnya, Pak? Iya, Nah, poinnya itu Allah yang tandanya dibentuk itu. Gimana nih kan? gini, yang saya dapat tuh gini, arti Ya, kata sesudah aku tidak ada Allah lagi, tidak ada Allah lagi yang dibentuk, tandanya Tuhan ini pernah dibentuk, tetapi sesudah dia dibentuk ya nggak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Jadi dia iya. itulah ke alfa. Ya, yang saya dapat itulah ke alfa dan omegaannya dia. Bahwa sebelum dia tidak ada yang dibentuk dan sesudah dia tandanya dia sendiri pun dibentuk gitu, Pak. Tidak ada lagi. Loh, kalau kita lihat di Setuju, Pak? bangsa Israel sekarang ini kan Yahweh itu sudah tidak menjadi Tuhan, tidak menjadi pembuat undang-undang lagi. Oh, masih. Kata siapa tidak? Apa ya? Iya dong, mereka masih belajar Torah dong. Tuhan itu pembuat undang-undang bangsa Israel kan perdana menteri dan itu dan Gini, wakil Pak. rakyat. Gimana? Begini, makanya kan sekarang sudah ada Yesus Kristus. Tetapi makanya tadi saya bilang ke Pak Jody, mungkin yang dimaksudkan Pak Jody ini era perjanjian lama. Bukan maksudnya era Yahweh gitu, tapi era perjanjian lama gitu, Pak. Karena memang kita sekarang sudah ada di perjanjian baru. Kalau perjanjian baru ya eranya Yesus Kristus. Iya, betul. Tadi Iya, kan Pak Jody kan bilang, maksud saya gini, ngerti gimana? nggak yang saya bilang? Ngerti nggak yang saya bilang? Iya, Pak Jody kan tadi bilang, di Israel sana kan sudah tidak pakai undang-undangnya Tuhan kan begitu, ya. iya, Nah, iya.
Tetapi dalam keagamaan mereka sendiri, dalam keagamaan Yahudi ya mereka masih tetap menjalankan Taurah gitu kan. Nah, kenapa sekarang eh apa itu namanya? Ya mungkin itu tidak maksudnya Pak Jody pemerintahan undang-undangnya itu bukan dari Tuhan lagi ya karena bukan dari Taurat lagi, bukan dari bukan dari Taurat lagi ya karena Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus gitu loh maksud saya. Iya, kan era Yahweh sudah selesai nih kan. Nah, di sini yang saya mau koreksi ke Pak Jody ini, jangan berkata era Yahweh, tetapi era perjanjian lama. Gini nih kan ya, Gitu. kita kan memiliki perbedaan tatanan teologi. Jadi kalau di dalam doktrin Kriteos itu kita mengikuti apa yang dimaksud dengan Alkitab itu dengan tegas bahwa Yahweh itu memang Allah yang dibentuk dan bisa disaksikan oleh Nabi Yesaya. Makanya siapakah saksi Yehova itu? Saksi Yehova itu ya Nabi Yesaya itu. Begitu. Karena apa Tapi tertulis kan di tadi, dalam Yesaya? Karena tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 1 itu Nabi telah melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan tetapi, ya sebentar. Oke lanjut dulu Pak. ya. Jadi Nabi Yesaya itu adalah saksi Yehova. Saksi Yehova itu siapa? Yaitu Nabi Yesaya itu. Nah, dan era Yahweh itu sudah selesai ketika Yahweh menubuatkan dirinya bahwa dia itu akan mati ditikam. Ya, karena yang mati ditikam sudah pasti bukan Allah yang dibentuk lagi. Begitu, itu sudah pasti dia adalah Gini, inkarnasi mitis. saya jadi gini. Kok ini ya, kok bisa ya Pak Jody bilang yang di Sakaria itu adalah Yesus. Yahweh itu sendiri ditikam, setuju berarti itu Pak? Kenapa? Setuju. Pak Jody kan tadi bilang yang di Sakaria yang ditikam itu Yahweh itu sendiri gitu kan? Iya. Nah, berarti bukan Triteos dong kalau kayak gitu. Oh, Triteos kan eisegesis hakikat Allah. Saya jadi bingung, Pak. Ya, Soalnya gini pelan-pelan ya, aja nih. tadi Ya. bukan tadi saya tanya ke Pak Jody, Pak Triteos itu tiga Tuhan kan? Iya gitu kan, tiga oknum iya. Tapi Pak Jody setuju gitu kalau yang di Zakaria itu, yang ditikam itu Yahweh itu sendiri ya tandanya bukan Triteos itu Pak, orang sama. Itu kan hanya patahnya era Yahweh. Jadi Allah yang dibentuk itu selesai, lalu kemudian yang menggerakkan Yahweh itu kan itu anak Allah itu nitis inkarnasi. Gini loh, gini maksud Pak Jody itu dari tadi tuh arahnya tuh mau Gimana? kemana sebenarnya? Arahnya mau gimana sebenarnya gitu loh. Loh, kalau kita itu berdebat tentang corak eisegesis hakikat Allah ya coraknya ya di atas, di area prima causa dan transenden. Begitu. Nah, tapi kan aku Iya, sudah jelasin dan kamu nggak ngerti. Kamu bukan nggak lari ke ngerti. keesaan Yahweh. Gimana? Tadi, Halo? Nggak dengar nih kan? halo, halo. Ya, sudah dengar. Ya, Gimana? Bu, tadi kan saya nanya ke Pak Jody, Pak, Treteos itu artinya tiga Tuhan, tiga wujud. Sekarang ini dia tiga wujud atau seperti apa? Pak Jody jawabnya iya gitu kan. Iya, betul. Gimana? Nah, iya, tapi berarti tiga wujud gitu, Pak. Maksud saya itu tiga wujud gitu. Wujudnya tiga gitu. Benar kan? Ya bolehlah untuk sementara seperti itu, enggak apa-apa. Tuh, untuk sementara. Tetapi tadi Pak Jody bilang di Sakaria 12 itu yang ditusuk lambungnya itu Yahweh itu sendiri. Nah, sedangkan yang ditusuk lambungnya itu kan Yesus Kristus. Terus tadi Pak Jody Iya, bilang dia itu berinkarnasi. Tandanya ya itu satu, itu sama kayak saya Wanes bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Bukan Triteos itu jatuhnya Pak. Jadi Pak Jody ini
sebenarnya triteos atau apa gitu loh. Jadi begini nih kan ya. 4 corak eksegesis hakikat Allah itu akan berbeda ketika labirin atau yang menutupi hakikat Allah itu tersingkap. Begitu. Tapi kalau kita bawa ke namanya Tuhan Allah itu Esa, kita bawa di dalam keesaan Yahweh itu sudut pandang yang ada di bumi. Karena sudut pandang di bumi itu baik Wanes atau Triteos itu podo wae sami mawon. Ora ana bedane gitu nih Oke, kan. itu waktu di bumi ya. Ya. Halo? Halo? Ya, itu waktu di bumi ya berarti ya. Ah, Jadi maksudnya sebenarnya Pak Judi ini pengen menerangkan kepada semuanya bahwa Yesus itu waktu di bumi pun adalah Allah, anak Allah dan Allah itu sendiri gitu kan. Iya, jadi iya bukan. perbedaan antara dirimu dan diriku ya. Yang pertama, kamu Gini loh cantik, Pak aku Jody tuh, ganteng. gini itu nggak itu bukan gitu Pak. Pak Jody tuh coba konsisten doktrin Pak Jody ini sebenarnya gimana ya. Saya tanya, kalau Tritos itu 3 wujud bukan iya. Terus tadi bilang Yesus itu Yahweh itu sendiri bukan yang ditikam iya. Nah, itu udah berbeda, Pak. Kalau misalkan Yesus itu Yahweh itu sendiri, ya itu satu tandanya. Cuman kan tadi Pak Jadi nambahin lagi nih, selama selama sudut pandang di bumi, selama Yesus di bumi, ya Triteos dan Oneness itu beda, bahwa ada 3 Allah. Bapa itu Allah, Anak Allah itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Begitu kan jadinya ada 3. Maksudnya begitu? Atau gimana? Jadi perbedaan antara Wanes dan Triteos itu ketika labirin hakikat Allah dibuka. Gitu. Gitu nih Ken ya. Jadi kalau untuk keesaan Yahweh itu mau Triteos, mau Wanes itu podo wae. Labirin Ya, kehakikatan Allah itu gimana Pak? Coba jelasin. Allah itu memiliki hakikat. Hakikatnya sebagai Allah Bapa itu prima causa dan transenden. Prima kuasa dan transenden itu apa Pak? Prima causa itu ya sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Transenden itu energi kosmos yang ensof, ya bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, itulah transenden. Oke, Begitu. sebentar. Saya mau jawab Senen Lahong dulu. Kenapa harus guna Yesus, Wanas? Lebih baik balik kepada sebutan Allah saja. Ini maksudnya, saya belum ngerti ini maksud pertanyaannya gimana, tetapi doktrin Wanes ini mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Elohim. Kalau misalkan penyebutan Allah dan Elohim menurut Senen ini berbeda, itu nggak apa-apa. Cuman Kristen yang di Arabnya sendiri pun masih menggunakan kata Allah gitu. Jadi Allah itu bukan bagi saya dan di Kristen itu bukan sebuah nama. Kalau di agama sebelah mungkin itu sebuah nama, tetapi di kita itu Allah kita itu ya Yesus. Elohim kita itu sang ilah kita itu adalah Yesus. Begitu. Oke. Mantap, Terus mantap. ini ada yang nanya, Pak Jody. Maaf Om Treteos, tolong tunjukkan dalam Alkitab yang menyatakan ada 3 Tuhan. Silakan dijawab. Kalau kamu ingin menghitung bahwa ada 3 Tuhan, kan sudah tadi saya jelaskan. Itu exegesis hakikat Allah dibuka. Setelah dibuka, dihitung apa yang dihitung? Free will-nya. Free will-nya dihitung. Allah Bapa memiliki free will. Anak Allah memiliki free will. Ya, lalu kemudian Roh Kudus memiliki free will. Ya, pertanyaannya bukan Alkitab menyatakan ada Tuhan. Pertanyaannya kamu berani ngitung enggak? Kalau kamu berani ngitung, ya nanti akan kehitung bahwa itu ada 3. Gitu. Nah, cuman ada yang berbeda. Kalau berbeda enggak apa-apa. Seperti Niken itu menyatakan bahwa
anak itu tidak memiliki free will. Roh Kudus tidak memiliki free will, ya itu memang oneness, itu benar. Begitu. Nah, sekarang ini mereka tuh asal berani menghitung ya banyaknya free will, ya itulah triteos itu. Kalau free will-nya nggak dihitung, ya sudah jadi oneness. Nah, sekarang ini mereka berani enggak menemukan adanya free will atau kehendak bebas dalam diri anak dan Bapa. Kalau enggak berani ya jadi oneness. Kalau berani ya dihitung, jangan takut. Ya. Jangan takut, ya triteos itu yang ngitung free will itu, ya, bukan ngitung bagaimana ini perwujudannya, bagaimana dengan wayang-wayangnya, nggak dihitung begitu. Oke, itu poinnya berarti triteos itu bukan masalah wujudnya, tetapi masalah saat putra ini berada di bumi gitu ya, Pak? Iya Triteos nggak? itu eisegesis hakikat Allah. Hakikat Allah tuh gimana sih hakikat Allah? Maksudnya gimana sih, Pak? Hakikat Allah itu kan sebagai prima causa dan transenden, kan? Ya Sebentar, dalam saya jawab dulu. Ya, sebentar saya jawab pesanan Allah dulu. Habis karena Anda tak percaya firman Anak dan Roh Kudus. Jadi gini, Wanes itu sangat percaya firman Anak dan Roh Kudus. Wajib percaya. Wanes itu wajib mempercayai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sudah, karena itu ada di Alkitab. Ya, percaya Bapa, percaya Anak Allah, lewat Anak Allah dia menembus dosa, dan percaya Roh Kudus sebagai penghibur yang diutus untuk kita semua. Itu wajib percaya, tetapi Wanes ini percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sebenarnya adalah Yesus itu sendiri atau Yahweh itu sendiri. Seperti yang tadi salah satu contoh ayatnya, yang tadi salah satu ayatnya ya, yang tadi Pak Jadi bilang di Sakaria 12 ayat 10. Di mana itu kalau bahasa aslinya ya, bukan terjemah dari lain, bahwa sebenarnya yang ditikam itu adalah Jehovah itu sendiri dan digenapi oleh Yesus Kristus waktu lambungnya itu ditikam. Jadi sebenarnya Jehovah itu sendiri yang ditikam lambungnya, digenapi di atas kayu salib. Begitu. Jadi jangan salah paham tentang doktrin Oneness. Saya di sini mewakili Oneness, ya itulah doktrin Oneness sebenarnya harus mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Terima kasih. Oke nih Ken. Nah ini versi saya ya, versi saya doktrin oneness nih kan ya. Ini versi saya, kalau Ya, salah dikoreksi. ya. Versi saya itu doktrin oneness ya, yang menjadi prima causa dan transenden itu adalah Allah Esa. Allah Esa itulah yang menjadi prima causa dan transenden. Nah, memiliki tiga wayang. Tiga wayang itu tiga perwujudan, tiga penyataan. Yaitu penyataan Bapa, penyataan Anak, penyataan Roh Kudus. Ya, ketiga wayang ini tidak memiliki free will ya. Semuanya disetir oleh Allah Esa. Nah, itulah doktrin oneness dari sudut pandang hakikat Allah. Begitu nih kan. Ya, tapi saya sebenarnya tidak mau menggunakan kata wayang. Saya tidak mau menggunakan kata itu. Kata apa adanya aja yang di Alkitab gitu kan, bahwa Ya, ya boleh. dia berinkarnasi menjadi daging. Allah menjadi daging, firman itu telah menjadi daging, Yohanes 1 begitu. Oh, kalau inkarnasi nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Menjelma. Kenapa? Jadi, istilah inkarnasi itu hanya untuk doktrin triteos. Oh, enggak Kalau juga, Pak. doktrin, Saya juga memakai kata inkarnasi. loh, kalau inkarnasian harus dikenosis dulu. Inkarnasi itu apa memang? Sebenarnya arti Inkarnasi inkarnasi itu itu nitis, bosku. Nitis. nitis sama menjelma apa bedanya? Lah beda dong. Kalau menjelma kan cuman kayak itu, bikin wayang-wayang begitu, perwujudan atau teofani, begitu. Ya ambulah, terserah lah. Jangan gitu nih Ken ya. Kita kan ini diskusi santai saja. Lucu banget Anda tuh. Ya,
Terus ini ada yang nanya lagi, Triteos itu ada Ya, 3 monggo. hakikat, masing-masing hakikat punya free will. Ya, menurut Pak Jody seperti itu, tapi menurut saya yang saya tangkap itu tidak. Free will itu kan kehendak bebas ya, sedangkan anak Allah itu berkata bahwa makanan dia dalam melakukan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus itu pasti sudah seirama dengan Bapa itu sendiri karena dia adalah Allah itu sendiri. Begitu tadi sudah dijelaskan. Di dalam Filipi 2 ayat 8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang namanya taat itu free will-nya berbeda nih, Ken. Ya, kalau free will-nya tuh sama itu nggak perlu taat. Itulah yang disebut dengan wayang. Yang disetir dari surga, wayang, yang. Begitu nih, Ken. Coba diulangi coba. Oke, Filipi 2 ayat 8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Taat, ya taat. Yang namanya taat itu free will-nya berbeda, tapi memutuskan untuk tunduk. Tunduk kepada free will-nya Bapa. Makanya anak Allah ini diberi penghargaan yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena dia bukan wayang. Bukan wayang ya, wayang itu disetir dari surga. Kehendaknya selalu simetris. Nah, kalau seperti itu tuh tidak layak untuk dihargai karena cuma sekedar wayang. Sekedar robot yang menjalankan perintah dari surga. Begitu nih kan. Oke. Jadi sekali lagi saya tanya Pak, sebelum ini berakhir ya. Sudah Oke. setengah jam. Jadi Pak Jody percaya nggak kalau Yesus itu Yahweh? Itu sama saja yang nyetir. Sebentar, tunggu dulu sebentar. Sekarang kita di luar pemahaman Triteos nih. Dalam hati Pak Jody ini percaya nggak Yesus itu Yahweh? Itu podo wae, Yesus dan Bukan Yahweh itu podo podo. wae. Iya, jadi Yesus itu Yahweh kan? Yesus, Elohim, Yahweh, anak Allah, podo wae. Podo wae-nya tuh maksudnya apa? Sama saja. Iya, maksudnya sama sajanya tuh seperti apa? Itu oknum yang sama maksudnya. Ya udah berarti clear kan? Berarti itu oknum yang sama ya berarti udah satu. Adanya satu wujud bukan 3. Oke? Iya ya, Oke, benar piye ya. Kalau anak Allah itu yang duduk di surga, Tunggu bertata dulu di Pak Jody. surga. Bapak juga Saat dia bertata. mencipta disebut Elohim. Saat dia Iya, menjadi jadi Allah gini. yang dibentuk disebut Yahweh. Saat nitis disebut Yesus. Podo wae kabeh kuwi Iya, podo. berarti satu. Berarti satu wujud kan, benar kan? Udah ya. Tinggal jawab sih Pak, jangan malu-malu. Masalahnya itu ya doktrin keesaan Yahweh itu di darat nih Ken, bukan hakikat Allah. Gitu. Jadi kan kita itu terbelah setelah masuk di dalam eisegesis hakikat Allah. Nah itulah kekristenan mulai terbelah 4 corak itu. Ada oneness, ada homoousios, ada homoiousios dan heterousios. Ya bisa Begitu. berarti. Yang saya tangkap dan kesimpulan saya sekarang saya mengerti bahwa sebenarnya Pak Jody ini percaya mengakui bahwa dia Allah Israel datang ke dalam dunia menjadi daging anak Allah bernama Yesus Kristus. Begitu ya. Itu gampang untuk dipahami nih kan, kayak Saya gitu. nanya, betul nggak? Bukan gimana-gimana, saya Iya, nanya itu betul. gampang Ya sekali. udah. Itu nggak ada jadi bahan Iya, perdebatan. Itu nggak ada. memang kan saya tidak sedang mendebat. Oh Ini gitu. maksudnya Oh yang ya wes pertanyaan nek tadi ngono. saya nanya, saya nanya, Oke, tak pikir mendebat. bukan saya nanya ke Pak Jody.
Berarti Pak Jody Oke, percaya oke. kan bahwa Allah Israel itu datang ke dalam dunia menjadi daging bernama Yesus Kristus begitu kan? Iya, betul nih. Nah, ya udah selesai. Oke. Oke, sekarang saya paham, saya mengerti Pak Jody ini sebenarnya seperti apa. Udah ya, cukup ya? Kok sebentar ini Cukup. debatnya ini kan? Ya kan yang penting poinnya. Oke, Kita mau oke. bahas apa lagi? Oke, oke. Nantilah di lain waktu lah kita bahas lagi lah. Oke? Iya, iya. Oke. Terima Sayang kasih sekali semuanya. sebentar ya Niken ya, tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, Yang yang penting penting poinnya nyampai. poinnya nyampe gitu. Ya, yuk. Ya wes Oke, Niken kalau ya. begitu, ya selamat Terima malam kasih lo ya semuanya. buat Terima kesempatannya kasih gitu. ya. Ya, Ya, terima sorry kasih nih aku semuanya. suaranya kenceng karena kadang rekamannya ini pelan gitu, makanya Iya, nggak apa-apa, terpaksa nggak ini. apa-apa. Biar jelas Oh, aja. oh, supaya nanti nek tak download ulang tuh apa nggak mengecewakan kualitas suaranya. Iya, iya. Oke, Oke. harap dimaklumi nih kan ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, Oke, terima kasih oke. Pak Jody. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tuhan malam Yesus semuanya. memberkati. Ya, Shalom. thank you. Salam.